Sekarang kesibukannya di penghujung tahun 2024 ini apa? Terkait capaian GTA yang sudah berhasil dilaksanakan di tahun 2024 ini seperti apa? Self-paced learning, metode pembelajaran mandiri. Dalam pelaksanaannya kemarin kira-kira kendala yang dihadapi sepanjang perjalanannya ada nggak sih Bu? Tema-tema yang ada di GTA tuh jumlahnya ada berapa sih? Kita kerjasama dengan mitra-mitra. Selain itu ada apa lagi Bu yang baru nih tema-temanya di GTA? Dan ada juga tema terkait AI. Tahun 2025 ini kita sudah mengkonsepkan beberapa tema pelatihan yang baru. Hai, jumpa lagi di Bonjer Update kali ini bersama saya Sistin. Nah, buat Sobatkom yang penasaran ada update info apa aja sih di Pusdiklat, di sini nih tempatnya. Oh ya, Sobatkom udah nonton belum sih episode sebelumnya? Kalau belum, coba nonton dulu ya. Nah, di sana kita ada diskusi dengan Bapak Baso Saleh, Kapusdiklat. Nah, di sana salah satu pembahasannya adalah membahas tim kerja apa saja yang ada di Pusdiklat. Jadi, ada 5 nih tim kerja yang menyelenggarakan pelatihan, yaitu ada tim teknis, tim manajerial, tim fungsional, tim GTA, dan juga tim DLA. Namun pada episode kali ini kita akan fokus membahas salah satu tim kerja yaitu Government Transformation Academy atau GTA. Nah, untuk itu sudah hadir salah satu narasumber kita hari ini. Beliau adalah Kapokja GTA. Langsung saja kita sambut Ibu Yuliar Magdalena Zega. Halo Bu Zega, gimana kabarnya? Halo Sistin, kabar baik, alhamdulillah. Sistin gimana kabarnya? Alhamdulillah sekali, senang sekali hari ini bisa bertemu Bu Zega langsung nih. Oh ya, Bu Zega saat ini kan sebagai Kapokja GTA. Nah, boleh diceritakan Bu, sekarang kesibukannya di penghujung tahun 2024 ini apa aja sih? Oke, sebagai tim GTA di tahun 2024 ini kita sedang menyiapkan laporan tahunan GTA. Ya, di penghujung tahun 2024 ini tim GTA sedang menyiapkan laporan tahunan GTA. Jadi apa sih yang sudah kita kerjakan selama tahun 2024 ini gitu ya. Entah itu kegiatan pelatihan maupun kegiatan penyiapan pelatihan, bahkan di pasca pelatihannya. Lalu juga kita sedang menyiapkan untuk di tahun 2025, seperti apa nih nanti penyelenggaraan pelatihannya gitu ya. Apakah masih sama dengan tahun ini atau ada yang beda gitu. Oke, berarti sudah memandang ke depan nih nanti 2025 akan seperti apa? Iya, harus Oke. dong gitu. Luar biasa nih semangatnya tim kerja GTA. Oke, sebelum membahas lebih lanjut tentang 2025 nanti, Bu Sega, terkait capaian GTA yang sudah berhasil dilaksanakan di tahun 2024 ini seperti apa sih? Oke, kalau capaian kita ada lumayan banyak gitu ya. Yang pertama di Pusdiklat sendiri gitu ya, kita sudah berhasil memberikan pelatihan kepada sekitar 6.000 peserta dengan tingkat kelulusan 85%. Kira-kira sekitar 5.800 ya peserta yang sudah dinyatakan lulus nih di pelatihan GTA tahun 2024 ini. Tapi itu hanya di Pusdiklat aja. Kalau untuk secara nasional, GTA sudah memberikan pelatihan kepada sekitar 15.000 peserta dan yang lulus itu ada 14.500 peserta. Wow, 14.000 peserta nih. ASN Betul. di seluruh Indonesia ya, Bu Sega ya? Nah, itu baru capaian untuk peserta. Oke. Kita juga ada capaian-capaian lainnya, seperti misalnya kita sudah melahirkan banyak tenaga pengajar di tahun 2024 ini. Karena sejak Februari 2024 sampai bulan Juni 2024, kita sudah menyelenggarakan banyak sekali training of trainers. Kita mau mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar GTA supaya mereka tuh punya kompetensi di bidang pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh GTA, kemudian juga mereka harus punya kemampuan sebagai pengajar. Jadi kalau pengajar itu jangan monoton aja gitu, tapi harus bisa
punya berbagai metode pengajaran yang nggak bikin bosen peserta gitu ya. Apalagi kalau pelatihan online kan, Iya. aduh duduk terus gitu ya, ngeliatin pengajar, dengerin pengajar, pasti bosen nih. Nah, tadi pengajar nih untuk capaiannya. Kemudian kita juga ada capaian, salah satunya kita sudah melakukan analisis dampak. Apa sih yang sudah diperoleh oleh peserta gitu ya, kemudian dampaknya apa nih buat si peserta itu sendiri maupun organisasinya. Tapi ini kita Oke. lakukan untuk peserta di tahun 2023. Jadi alumni 2023 Oke, nih. seperti tracer study gitu ya, Bu, ya? Betul, tracer study. Nah, ini di tahun sebelumnya sebenarnya kita sudah melaksanakan, tapi tahun ini lebih mendalam lagi untuk tracer study-nya, seperti itu. Dan satu lagi capaian kita, yaitu kita membuat salah satu metode pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di GTA nih mulai sebenarnya di tahun 2024 ini di Desember ini sudah dilaksanakan nih. Di tahun 2025 ya harapannya sih akan lebih banyak lagi ya, yaitu self-paced learning, metode pembelajaran mandiri. Karena ASN-ASN sekarang sibuk-sibuk ya, jadi kita coba membuat salah satu metode pembelajaran mandiri gitu. Oke, jadi lumayan banyak nih, banyak banget malahan ya, Iya, eee, capaian-capaian yang sudah berhasil, dilaksanakan oleh GTA di tahun 2024. betul sekali. Mulai dari jumlah pesertanya tadi 14.000, Mhm, kemudian banyak menelurkan pengajar-pengajar melalui training of trainer, betul. lalu tracer study, dan yang terakhir tentang self-paced learning. Iya, Nah, self-paced learning kan ini artinya peserta full belajar mandiri ya, Bu Sega betul ya? sekali. Nah, kalau sebelum ada self-paced learning ini, Mhm. metode pelaksanaan GTA sebelumnya seperti apa, Bu? Oke, kalau untuk metode pelaksanaan pelatihan GTA, biasanya kita jalankan dengan 2 metode. Ada luring atau offline gitu ya, kemudian yang kedua daring atau online. Nah, kalau untuk daring atau online ini ada sesi asinkronus di mana peserta belajar secara mandiri. Oke. Dia akan membaca bahan-bahan ajar yang ada di LMS, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Namun sebelumnya juga ada sesi sinkronus yang harus diikuti oleh peserta. Jadi dia tatap muka dengan pengajar melalui aplikasi video conference, misalnya Zoom Meet gitu ya, Google Meet atau yang lainnya seperti itu. Oke, jadi ada online, ada offline, dan yang terbaru ada self-paced learning. Ya, Nah, dalam pelaksanaannya kemarin kira-kira kendala yang dihadapi sepanjang perjalanannya ada nggak sih, Bu? oke, kalau kendala tentu ada ya. Kalau di offline, nah ini terkadang kita temui ternyata eh, fasilitas pelatihannya itu kurang memadai. Misalnya, kalau misalnya kita laksanakan di satu daerah tertentu gitu ya, banyak tuh peserta yang belum punya komputer sendiri. Oh iya, Bu. Iya, betul. Itu ternyata masih ada dan eh, ini tentunya menjadi PR buat organisasi mereka gitu ya. Mereka kerjanya gimana gitu Iya, kan padahal ya. sudah 2024 Betul belum sekali. ada komputer. Makanya kita kalau offline kadang mengadakan pelatihannya itu di sekolah, di lab Oke. komputer. Meskipun kadang ada juga yang punya laptop gitu ya, mereka bawa itu jauh lebih baik karena nanti kan bahan ajar ada di situ, kemudian tugas-tugas di situ. Nah, kalau untuk online kendalanya jauh lebih banyak. Yang pertama nih, jaringan internet masih kurang stabil, apalagi kalau hujan gitu ya, musim hujan Nah, ini gini, terus banyak sulit. petir Mhm. juga itu eh, agak sulit buat kita kalau kita melakukan pelatihan online. Kemudian tiba-tiba aja LMS dan platform digital lainnya nggak bisa diakses nih. Mmm. Itu pernah juga terjadi.
Mungkin, Mbak Sisin pernah dengar kasus PDNS gitu ya, atau teman-teman juga pernah, dengar nih, masalah PDNS Iya, gitu kemarin sempat ya. rame ya, Bu, ya, masalah PDNS. Betul. Nah, itu kita terkena imbasnya nih. Tapi, itu tidak berlarut-larut kok, langsung ditangani oleh, orang-orang yang memang pakar di bidang itu gitu ya. Kemudian juga kalau di pelatihan online, nah di beberapa daerah masih ada nih listrik yang secara bergiliran tuh kena pemadaman. Oh iya, Bu, masih ada di 2024 ini? Masih ada, amazing ya di Iya, tahun 2024 ini gitu ya. ternyata, Nah, listriknya belum merata nih. betul sekali Sistine. Nah, Mhm. ini, menjadi salah satu kendala yang cukup besar gitu ya. Kalau pelatihan online nggak ada listriknya terus gimana Iya, gitu susah, kan nanti ya. baterainya habis sudah nggak bisa lagi nih. Iya, betul sekali. Lalu di pesertanya nih, yang pertama, lagi ikut pelatihan, dia tiba-tiba dipanggil oleh pimpinannya. Sistin, tolong ikut rapat, tolong hadiri rapat. Sistin, tolong ikut sosialisasi di sini gitu ya. Iya. Bahkan ada juga peserta yang sambil ngajar nih, Sistin. Ya Nah, ya ampun, iya sering kali ampun. terjadi, Bu, ya? Nggak cuma Iya, satu 2 orang nih, tapi betul banyak nih. sekali. Tapi itu luar biasa ya, Iya, gimana caranya ikut pelatihan tapi bisa sambil ngajar. sangat multitasking nih. Betul sekali. Kendalanya ya lumayan sih kalau untuk, pelatihan online ya, tapi itu semuanya sifatnya minor, bisa ditangani dengan baik gitu ya, Oke, jadi aman ya, Bu Zika, ya, kendala-kendalanya bisa teratasi cukup semua. aman. Oke, baik. Kalau di 2024 ini, Bu Zika, Mhm, tema-tema yang ada di GTA tuh jumlahnya ada berapa sih? Kemudian ada mhm. tema baru apa yang sudah berjalan di tahun 2024? Oke, di tahun 2024 ini kita punya 32 tema pelatihan. Oh, banyak banget, Bu Zika. Banyak sekali. Tahun sebelumnya padahal hanya 19 tema loh. Oke. Jadi ada 13 tema ya nambahnya nih. Di atas 50% nih Iya. nambahnya. Aduh banyak sekali gitu ya. Tapi ini ya, kerja keras dari teman-teman tim GTA nih luar biasa sekali Ya, boleh juga. applause dong ini. Iya, kita berikan applause dulu untuk teman-teman tim GTA Iya. gitu ya. Dan ini juga, kita kerjasama dengan mitra-mitra seperti Badan Siber dan Sandi Negara gitu ya untuk pelatihan-pelatihan terkait dengan keamanan SPBE karena Oke. memang mereka bidangnya di situ gitu ya. Lalu dengan tata kelola, SPBE ini kita kerjasama dengan Kementerian Pan-RB untuk tata Oke. kelola SPBE karena ya kembali lagi mereka memang yang punya tugas dan fungsi di situ Iya. gitu. Dan, eee, dari 32 tema ini tapi hanya 30 yang kita baru jalankan di tahun 2024 ini, gitu Sistine. Oke. Selain itu ada apa lagi, Bu, yang baru nih tema-temanya di GTA? Oke, tema barunya tadi tuh keamanan SPBE, Keamanan banyak sekali SPBE. gitu ya. Karena, kita kan sudah satu data, arahnya ke satu data gitu ya. Kemudian juga SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, mau nggak mau itu kan harus diamankan sedemikian rupa gitu ya. Jangan sampai ini terjadi kasus seperti PDNS kemarin Iya, nih gitu kan ya. Aduh heboh deh gitu. cukup sekali aja. Cukup sekali, Jangan ada part 2. jangan ada part 2-nya, jangan berkali-kali Mhm. gitu. Dan ada juga tema terkait AI. Wah, ini menarik nih. Itu Betul. apa, Bu, yang dipelajari? Oke, kalau untuk AI ya, untuk fitur-fitur AI sih, Mhm. apa sih yang bisa kita optimalisasikan dari fitur-fitur AI yang sudah disediakan nih di internet gitu ya. Entah itu kita misalnya kita sebagai pengajar gitu ya, Ya. saya mau bikin soal matematika untuk kelas 10. Nah, kayak gitu-gitu tuh bikin soal, kemudian juga misalnya bikin silabus ternyata Bisa bisa, pakai bisa AI. banget. Nama pelatihannya apa, Bu? Itu yang tentang AI. Oke, kalau untuk AI itu ada 2 sebenarnya.
Iya. Yang pertama, pemanfaatan AI di pemerintahan, lalu yang kedua, fasilitator pembelajaran digital menengah. Nah, untuk fasilitator pembelajaran digital menengah ini sebenarnya fokus untuk para tenaga pengajar seperti guru, instruktur, lalu wideiswara, dosen, bahkan yang umum juga bisa ikut sih sebenarnya gitu. Ya, jadi ada 2 ya, tadi yang terkait dengan AI. Nah, untuk tahun 2025 nih Bu Zega, kira-kira Mhm. apakah akan ada lagi pelatihan-pelatihan yang baru atau akan ada update seperti apa, rencananya seperti apa untuk tahun depan? Oke, tahun 2025 ini kita sudah mengkonsepkan beberapa tema pelatihan yang baru sebenarnya. Nah, tentunya ini yang juga ditunggu oleh teman-teman ASN di Indonesia gitu ya. Pelatihan lanjutannya dong, mereka banyak tuh yang minta seperti itu, lanjutannya mana gitu ya. Jangan cuma basicnya aja nih, tapi Mhm. harus ada level advance-nya gitu. Dan eh, kita ada berapa ya tema baru ya? Mungkin Banyak lah sekitar ya pokoknya ya. ada lah pokoknya. Mungkin 5 kali ya. Boleh dibocorin Bu, satu aja salah satunya? Yang salah satunya, nah ini terkait dengan visualisasi data. Kalau di tahun 2024 ini ada visualisasi data, di tahun 2025 nanti ada visualisasi data tingkat lanjut, Oke, jadi lebih gitu. dalam lagi mempelajari visualisasi Lebih data dalam ya? lagi, betul sekali Sistin. Nah, ini kita bocorin satu dulu nih. Yang Mhm, lainnya biar sobat kom penasaran, kita hold dulu nih, jangan di-spill di sini. Nah, kalau ada siap. yang penasaran bisa Mhm. dicek di mana infonya? Oke, sebenarnya tuh kita ada platform Digitalent ya, digitalent.comdigi.go.id. Nah, di situ banyak sekali tersedia informasi terkait pelatihan GTA. Tapi tidak hanya GTA saja nih, banyak akademi lainnya. Lalu untuk khusus GTA sendiri ada di eh, akun Instagramnya Pusdiklat Kominfo. Lalu juga di BPSDM Kemkomdigi itu ada akunnya digitalent.kemkomdigi. Di situ tersedia informasi-informasi pelatihan GTA. Seperti misalnya eh, pelatihan apa sih yang dilaksanakan di tahun 2024 ini, kemudian kapan dilaksanakannya, lalu syarat daftarnya gimana dan seterusnya. Lengkap semua ya, Bu, infonya di situ? Lengkap sekali. Oke, baik. Terima kasih Bu Zega sudah hadir dan banyak sharing untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lain ya, Bu Zega ya. Oke, siap. Oke, baik Sobatkom, itu tadi diskusi kita, sharing-sharing kita bersama Kapokja GTA, Ibu Yuliar Magdalena Zega. Ya demikian untuk episode kali ini ya. Jangan lupa dicatat tadi informasi pentingnya. Untuk info lengkap mengenai program GTA atau program Digitalent lainnya bisa cek di platformnya Digitalent atau di websitenya digitalent.kemkomdigi. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya untuk informasi lebih lanjut di @pusdiklatkominfo dan juga Instagramnya @digitalent.kemkomdigi. Oke, semua linknya nanti akan dicantumkan di bawah, jangan lupa diklik ya. Nah, demikian saya sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.